pelajaran matematika. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar lagi mengenai materi matematika untuk kelas 7. Materinya itu adalah mengenai himpunan ya teman-teman. Nah, oke langsung aja kita mulai. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan membahas pengertian himpunan terlebih dahulu. Jadi, apa sih himpunan itu? Nah, ada yang udah tahu belum himpunan itu apa? Oke, ini dia teman-teman. Himpunan itu adalah kumpulan dari objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Dan jadi ketika objek itu dapat didefinisikan dengan jelas, maka disebut himpunan. Nah, kalau yang tidak jelas itu pokoknya disebut sebagai himpunan. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan membedakan mana yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Oke, di sini untuk yang pertama, untuk yang himpunan itu ada kumpulan ibu kota provinsi di Indonesia. Nah, ini kan objeknya jelas ya teman-teman, ibu kota provinsi di Indonesia. Misalkan Jawa Tengah, itu kan ibu kotanya Semarang. Nah, itu kan objeknya jelas, makanya disebut sebagai himpunan. Kemudian, kalau yang bukan himpunan itu kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, kota-kota besar itu kan definisinya tidak jelas ya teman-teman. Besar ini tuh maksudnya gimana? Kan setiap orang pendapatnya beda-beda ya. Berarti ini tuh tidak bisa didefinisikan secara jelas, makanya termasuk bukan himpunan. Kemudian yang kedua, ini adalah kumpulan makanan khas Banyumas. Nah, ini kan objeknya jelas ya teman-teman. Makanan khas Banyumas itu seperti mendoan, putu goreng, dan sebagainya. Itu kan jelas, makanya disebut sebagai himpunan. Yang kemudian yang bukan himpunan itu contohnya nih, kumpulan makanan yang lezat di Banyumas. Nah, makna lezat ini itu kan tidak jelas ya teman-teman. Setiap orang pasti pendapatnya berbeda-beda tentang makanan yang lezat. Kan ini tidak jelas objeknya, jadi termasuk bukan yang himpunan. Kemudian yang ketiga, ini kumpulan siswa perempuan di kelas 7. Nah, siswa perempuan itu kan jelas ya, kita bisa menentukan objeknya, maka disebut sebagai himpunan. Nah, kemudian untuk yang bukan himpunan itu kumpulan siswa cantik di kelas 7. Nah, nih siswa cantik, definisi cantik itu kan berbeda-beda ya setiap orang. Ada yang mungkin cantik itu yang manis, atau mungkin cantik itu yang rambutnya panjang dan sebagainya. Nah, ini tidak dapat didefinisikan secara jelas, makanya termasuk yang bukan himpunan. Nah, gimana teman-teman? Udah bisa membedakan antara himpunan dan bukan himpunan? Oke, kita harap kalian paham ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara penyajian himpunan ya. Oke, di sini cara penyajian himpunan itu ada 3 teman-teman. Nah, kita misalkan ini ada sebuah himpunan A ya. A adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Nah, kemudian kita sajikan. Untuk yang pertama, kita sajikan dalam menuliskan anggotanya. Nah, untuk anggotanya itu kan antara A dan antara bilangan A itu kan antara 5 dan 12. Berarti kan A itu sama dengan antara 5 dan 12 itu kan ada 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti ini cara menyajikannya dengan menuliskan anggota, jadi ditulis anggotanya semua. Oke. Kemudian yang kedua itu dengan cara menuliskan sifat anggotanya. Nah, di sini kan dijelaskan ya teman-teman dalam contohnya itu kan A adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Ya udah, kita tulis sifatnya aja. A itu kan merupakan bilangan asli antara 5 sampai 12. Ini tidak perlu menuliskan anggotanya karena ini dituliskan dengan sifatnya aja. Kemudian yang ketiga itu menuliskan notasi pembentuk. Nah, dalam menuliskan notasi pembentuk ini kita itu menggunakan variabel sebagai anggotanya. Misalkan di sini kakak itu misalkan anggotanya sebagai X. Jadi kan A itu sama dengan X. Untuk X itu kan anggotanya itu kan antara 5 dan 12. Berarti kan untuk X itu harus lebih dari 5 dan kurang dari 12. Kemudian X itu kan termasuk bilangan asli. Berarti ditulis X itu elemen bilangan asli. A itu asli ya teman-teman. Nah, berarti untuk penyajian notasi pembentuk itu kayak gini. Oke. Nah, dalam 3 penyajian tadi itu diharapkan kita dapat memahami ya teman-teman, agar nanti dapat menyajikan himpunan dengan jelas dan sesuai dengan caranya. Kemudian ada juga cara menjumlahkan anggota, menentukan jumlah anggota himpunan. Nah, dimaksudkan sebagai N, kemudian ini himpunannya. Misalkan di sini ada himpunan A itu kan 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti N
notasinya itu sebagai S ya teman-teman, untuk himpunan S. Nah, di sini misalkan ada contoh himpunan semesta yang mungkin dari 2, 3, 5, 7 adalah berarti yang bisa memuat semua objek ini itu apa himpunan semestanya? Oke, ingat teman-teman, ini kalian perhatikan untuk angkanya itu kan 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 itu kan termasuk bilangan prima. Berarti yang memungkinkan untuk membicarakan objek 2, 3, 5, 7 itu kan bilangan prima, karena 2, 3, 5, 7 itu termasuk bilangan prima. Nah, kemudian 2, 3, 5, 7 itu kan disebut juga sebagai bilangan asli. Bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Ini 2, 3, 5, 7 termasuk juga bilangan asli. Nah, dapat juga ditemukan dengan bilangan cacah ya kan. Bilangan cacah itu kan mulai dari 0. Berarti kan 2, 3, 5, 7 itu termasuk. Artinya dinamakan sebagai himpunan semesta. Jadi semua objek yang memuat semua objek yang dibicarakan ya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada himpunan ekuivalen. Nah, apa sih himpunan ekuivalen itu? Jadi himpunan ekuivalen itu misalkan ada himpunan A dan B itu dikatakan ekuivalen jika NA itu sama dengan NB. Oke, contohnya di sini ada himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3. Nah, berarti kan jumlah A-nya kan ada 3. NA-nya berarti kan ya, NA-nya 3. Kemudian B itu kan anggotanya A, B, C, berarti NB-nya ada 3. Nah, karena NA itu sama, NB-nya itu sama, makanya disebut sebagai himpunan ekuivalen. Nah, kemudian yang terakhir ini ada himpunan. Nah, ada himpunan bagian atau subset. Nah, apa sih himpunan bagian itu? Oke, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika anggota A merupakan anggota dari B. Jadi ketika bagian itu ketika ada anggota A yang ada di B yang merupakan B ya. Contohnya di sini. Ada A itu kan 2,3, kemudian B itu 1,2,3 ya. Nah, ini kan anggota A juga ada di B. Makanya himpunan A itu termasuk himpunan bagian B. Jadi dapat dinotasikan sebagai ini. A itu bagian dari B. Nah, itu yang namanya himpunan bagian. Oke, mungkin lebih jelasnya ya teman-teman, kita akan masuk ke contoh soalnya ya teman-teman biar lebih paham lagi. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Untuk yang pertama, di sini ada soal. Nah, jika A itu sama dengan untuk X-nya itu X lebih dari sama dengan min 1 dan X itu kurang dari 3 dan X itu elemen bilangan asli, maka nilai NA-nya itu berapa? Maka jumlah anggota A ini itunya berapa ya anggotaannya ya? Oke, kita jawab ya teman-teman. Jadi kan di sini dijelaskan ya untuk X itu kan kurang dari 3, kemudian lebih dari atau sama dengan min 1. Berarti kan mulai dari min 1 ya. Min 1, kemudian 0, kemudian ada 1 ya, 1, 2. Itu kan X kurang dari 3, berarti sampai 2 ya. Nah, kemudian itu kan X itu kan elemen bilangan asli. Nah, yang bilangan asli itu kan bilangan yang dimulai dari angka asli ya teman-teman. Berarti yang termasuk hanya ini ya, 1 sama 2 ya teman-teman. Berarti untuk himpunan bilangan A itu kan anggotanya ada 1 sama 2. Jadi kan berarti NA-nya itu berapa? NA-nya ya 2, kan anggotanya ada 2. Oke, berarti jawabannya itu yang C ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk soal selanjutnya, nah yang nomor 2 itu ada misalkan A itu bilangan asli ya. A itu bilangan asli. Kemudian B-nya itu untuk X-nya itu sama dengan akar N. Nah, di antara nilai-nilai N berikut yang tidak memenuhi hubungan B bagian A. Untuk B bagian A berarti kan A-nya itu bilangan asli. Berarti kalau kita masukkan N-nya itu akan B-nya itu akan sebagai bilangan asli karena B itu bagian dari A. Oke, caranya kita masukkan satu-satu ya teman-teman nilai N-nya. Misalkan N-nya yang pertama ini untuk pilihannya A itu kan 1, berarti kan akar 1 ya. Nah, akar 1 itu berapa? Akar 1 kan 1. Nah, 1 ini itu kan termasuk bilangan asli ya teman-teman. Oke, kan bilangan asli kan dimulai dari 1, berarti 1 juga termasuk bilangan asli. Kemudian
Kemudian untuk yang B, berarti ini memenuhi ya teman-teman, yang A ya. Kemudian yang B itu kan 3, berarti kan akar 3. Akar 3 tetap akar 3 ya teman-teman. Nah ini termasuk bilangan asli atau bukan? Bukan ya teman-teman. Oke, karena dimulai dari 1, berarti yang tidak memenuhi berarti yang B ya teman-teman. Langsung ketemu nih yang B. Oke, itu dia teman-teman pembelajaran mengenai himpunan pada kali ini. Semoga kalian paham ya. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.